selaku organisasi penyelenggara Motorcycle Grand Prix atau MotoGP dijadwalkan datang mengecek kesiapan sirkuit Mandalika pada bulan Februari 2021 ini. Karena akan datang di bulan Februari ini, akan mengecek semua kesiapan sirkuit dari mulai desain, konstruksi, dan lain-lain yang namanya proses homologasi, kata Vice President Corporate Legal dan GCG PT Indonesia Tourism Development Corporation atau IDDC, Yudhistira Setiawan pada Rabu 13 Januari ini. Untuk itu, persoalan lahan yang masih menjadi kendala pembangunan sirkuit MotoGP harus diselesaikan seluruhnya pada bulan Januari ini. Dengan demikian, pembangunan sirkuit MotoGP bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Kepala Divisi Konstruksi ITDC Haris Joko Santoso dalam kesempatan yang sama mengungkapkan progres pembangunan sirkuit MotoGP yang saat ini sudah mencapai 50% lebih. Sementara, pembangunan seluruhnya ditarget tuntas pada bulan Juni mendatang. Pembangunan sudah setengah jalan dan kita tetap optimis bisa selesai pada bulan Juni 2021 ini. Memang kondisi lahan klaim dan enclave ini yang kita eksekusi menghambat 3% dari total sirkuit yang kita bangun, katanya. Diharapkan dengan selesainya persoalan sejumlah lahan sirkuit saat ini, tidak akan ada gangguan lagi dalam pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Adapun untuk pengaspalan sirkuit sudah dimulai yang diawali dengan pengaspalan service road, sedangkan pengaspalan roadnya yang dijadwalkan dilakukan pada bulan Februari. Seperti yang pernah dijadwalkan bahwa pengaspalan sebenarnya dilakukan pada Januari, material aspal juga sudah siap dan untuk material aspal didatangkan dari Inggris. Sementara itu, fasilitas lain seperti terowongan masih dalam proses, namun target tuntas pembangunan secara keseluruhan yakni di bulan Juni 2021 dan ini sudah selesai semua pembangunan sirkuit. Dengan sisa waktu yang ada, pembangunan sirkuit MotoGP diyakini bisa mencapai target 100% pada bulan Juni 2021 ini karena persentase pembangunan yang paling besar adalah proses pengaspalan. Jadi, pekerjaan yang butuh presisi yang tinggi dan yang paling cepat itu adalah pengaspalan. Dan di hari ini, acara eksekusi lahan yang dilakukan pada tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14 alhamdulillah bisa dilakukan mulai hari ini. Lahan yang ada di tikungan yang ke-13 dan di tikungan yang ke-14 merupakan lahan enclave dan pemilik lahan enclave lingkar sirkuit Mandalika sudah mulai mengosongi lahan secara sukarela. Empat kepala keluarga yang bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah membongkar sendiri bangunan rumahnya. Komplek bangunan milik keluarga dari Pak Demung dan Samah selaku pemilik lahan terletak di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14, tepat menghadang di trackland sirkuit jalan kawasan khusus JKK Mandalika.
Alhamdulillah warga menerima hasil appraisal dan ketetapan dari pengadilan. Warga yang membongkar sendiri rumahnya secara mandiri, kata Kapolres Lombok Tengah, AKBP Esti Setio Nugroho saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Rabu 13 Januari 2021. Pantauan di lapangan, sejumlah anggota keluarga warga bergotong royong ikut membantu melakukan pembongkaran rumah dan mengambil bahan bangunan yang masih bisa dimanfaatkan. Pohon-pohon yang ada di sekitar pekarangan juga ikut ditebang dan dimanfaatkan sebagai kayu bakar atau keperluan lainnya oleh warga. Satu persatu peralatan rumah tangga dikeluarkan dari dalam rumah sejak Selasa kemarin, kemudian dinaikkan ke kendaraan yang juga disiapkan oleh ITDC. Meskipun pihak ITDC sudah menyediakan rumah penampungan sementara, namun warga lebih memilih untuk tinggal sementara di rumah sanak keluarga sembari membangun rumah pengganti. Tidak ada pasukan yang kami kerahkan di lokasi, hanya pengamanan rutin saja di sekitar kawasan yang sifatnya hanya standby, jelas Kapolres. Atas sikap kooperatif warga ini, Vice President Corporate Legal dan GCG ITDC Yudhistira Setiawan mengapresiasi sikap warga secara sukarela telah menerima keputusan pengadilan untuk menerima uang pembayaran lahan melalui konsinyasi. Hal ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi warga yang belum mau menerima pembayaran yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Praya. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang secara sukarela menerima pembayaran dan melakukan pembongkaran sendiri bangunannya, ungkap Yudhistira bersama Vice President Construction and Stakeholder Relation Management ITDC Aris Joko Santoso saat memberikan keterangan di Kuta Beach Park, KEK Mandalika. Sudah ada 8 warga yang menerima pembayaran konsinyasi melalui pengadilan dengan nilai sekitar 15,2 miliar rupiah. Masih ada 7 warga pemilik lahan enklave yang sudah dititipkan pembayaran di Pengadilan Negeri Praya belum bersedia menerima pembayaran. ITDC bersama tim pembentukan Forkopimda Nusa Tenggara Barat terus melakukan upaya persuasi kepada warga agar bersedia menerima pembayaran lahan yang sudah ditetapkan konsinyasi di Pengadilan Negeri Praya. Sementara itu, Vice President Construction and Stakeholder Relation Management ITDC Aris Joko Santoso menerangkan bahwa pembangunan JKK Mandalika atau sirkuit MotoGP Mandalika terus dilakukan sesuai target yang sudah ditetapkan.
Lahan enklave dan klaim yang satu persatu sudah diselesaikan persoalannya hanya 3% dari keseluruhan lahan yang dibutuhkan dalam proyek JKK Mandalika. Sebanyak 7 orang warga pemilik lahan enklave di tikungan yang ke-13 di sirkuit MotoGP Mandalika masih menolak pembayaran ganti rugi melalui pengadilan atau konsinyasi. Sementara yang lain, yaitu 8 orang diantaranya sudah menerima pembayaran yang totalnya hampir 15,2 miliar rupiah lebih. Pihak ITDC masih terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga agar mau menerima uang konsinyasi tersebut. Karena bagaimanapun juga harga 90 juta per are yang diberikan oleh PT ITDC berdasarkan hasil appraisal, sehingga 150 juta per are yang diinginkan warga tidak bisa dipenuhi. Harga ini adalah hasil appraisal dan harga konsinyasi yang ditetapkan oleh pengadilan mengikuti harga appraisal tersebut lanjutnya. Sementara itu, pengadilan yang sudah memutuskan dan untuk melakukan eksekusi terhadap lahan enklave milik warga yang menolak konsinyasi tersebut, pihaknya menargetkan pelaksanaan putusan pengadilan ini tuntas pada akhir bulan Januari ini. Secara hukum pengadilan bisa lakukan upaya paksa, rencananya pelaksanaan putusan pengadilan sampai akhir bulan ini. Kalau warga tetap tidak menerima, maka akan terancam dibongkar paksa. Bongkar paksa merupakan upaya yang dilakukan untuk mengejar target pembangunan sirkuit MotoGP dan berharap agar 4 kepala keluarga yang telah membongkar sendiri bangunan rumahnya bisa menjadi contoh bagi warga yang lain. Karena 4 orang warga yang bertempat tinggal di Dusun Ujung Desa Kuta ini secara sukarela membongkar bangunan rumahnya setelah menerima uang konsinyasi. Dan kita berharap ini menjadi contoh bagi warga lain agar melakukan pengosongan lahan secara sukarela setelah menerima pembayaran, ujarnya. Sementara itu, Vice President Construction and Stakeholder Relation Management ITDC Haris Joko Santoso dalam kesempatan yang sama menerangkan total 44 kepala keluarga yang menerima uang konsinyasi di pengadilan. Sejatinya 3% pembangunan sirkuit MotoGP terkendala oleh persoalan lahan yang belum selesai, namun masalah lahan ini saat ini berhasil diselesaikan satu persatu, baik lahan enklave maupun lahan yang diklaim. Di sisi lain, Menpora Zainuddin Amali mengungkapkan pihaknya akan berusaha dan bekerja maksimal untuk membangun infrastruktur sirkuit Mandalika.
Zainuddin Amali sudah menyampaikan pelaksanaan infrastruktur sirkuit Mandalika kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Peluang sirkuit Mandalika masuk ke dalam daftar MotoGP 2021 masih dibilang cukup besar setelah GP Republik Ceko mengundurkan diri karena masalah finansial. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali mengungkapkan pihaknya akan berusaha dan bekerja secara maksimal untuk membangun infrastruktur sirkuit Mandalika untuk persiapan terselenggaranya MotoGP di Indonesia. Diketahui sirkuit Mandalika memang masuk kalender sementara MotoGP 2021 sebagai cadangan, namun sirkuit tersebut harus tetap menyelesaikan infrastruktur apabila terpilih untuk diselenggaranya MotoGP di Indonesia. Pembangunan sirkuit Mandalika dikebut karena ditargetkan rampung pada Juni 2021. Untuk saat ini, menurut MGPA, sirkuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat sudah dikerjakan mencapai hampir 50%. Sirkuit Mandalika masuk ke dalam daftar MotoGP 2021 cukup besar, terlebih sudah ada yang mengundurkan diri yaitu GP Republik Ceko karena masalah finansial. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA yang menjadi penyelenggara atau promotor resmi MotoGP Indonesia terus mengkebut pengerjaan sirkuit jalan raya Mandalika yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika.